Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Rahmi, NIM 17003115. Baiklah, saya dari kelompok 2 Anatomi Fisiologi Pendengaran yang beranggotakan saya sendiri dan Farah Anissa. Baiklah, materi yang pertama yaitu Anatomi Fisiologi Pendengaran. Fisiologi pendengaran ditimbulkan oleh getaran atmosfer yang dikenal sebagai gelombang suara, di mana kecepatan dan volumenya berbeda-beda. Gelombang suara bergerak melalui rongga telinga luar yang menyebabkan timpani bergetar. Getaran-getaran tersebut diteruskan menuju ignus dan stapes melleus yang terkait pada membran itu. Karena getaran yang timbul pada setiap tulang itu sendiri, maka tulang akan memperbesar getaran yang kemudian disalurkan ke fenestra vestibular menuju periflem. Anatomi pendengaran memiliki alat indera yang disebut telinga. Anatomi telinga perlu diketahui untuk membantu mengetahui gangguan-gangguan pendengaran. Telinga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar atau auris externa terdapat daun telinga dan liang telinga. Telinga bagian tengah atau auris media terdapat membran timpani, cavum timpani, tuba eustachius, dan proses mosteus. Sedangkan telinga bagian dalam atau labirin terdapat canalis semicircularis, untriculus, sacculus. Telinga dalam. Anatomi telinga tengah yaitu gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, daun telinga, liang telinga. Bunyi ditangkap daun telinga, kemudian masuk ke membrani timpani, ke tulang pendengaran, lalu ke fenestra of phlegm, dan masih banyak lainnya. Menurut Sarwat pada tahun 2001, indera pendengaran telinga mempunyai reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi dan untuk keseimbangan. Ada 3 bagian utama dari telinga manusia, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar berfungsi menangkap getaran bunyi, dan telinga tengah meneruskan getaran dari telinga luar ke telinga dalam. Reseptor yang ada pada telinga dalam akan menerima rangsangan bunyi dan mengirimkannya berupa impuls ke otak untuk diolah. Pendengaran adalah resepsi saraf mengenai energi suara. Gelombang suara adalah getaran udara yang merambat dan terdiri dari daerah-daerah bertekanan tinggi karena kompresi atau pemantapan molekul-molekul udara yang berselang-seling dengan daerah-daerah bertekanan rendah karena penjarangan molekul tersebut. Materi selanjutnya yaitu proses pendengaran. Proses pendengaran ditimbulkan oleh getaran atmosfer yang dikenal sebagai gelombang suara, di mana kecepatan dan volumenya berbeda-beda. Gelombang suara bergerak melalui rongga telinga luar yang menyebabkan timpani bergetar. Getaran-getaran tersebut diteruskan menuju ignus dan stapes melleus yang terkait pada membran itu. Karena getaran yang timbul pada setiap tulang itu sendiri, maka tulang akan membesar getaran yang kemudian disalurkan ke fenestra vestibular menuju perilimfe. Materi selanjutnya yaitu kelainan atau gangguan pada indera pendengaran. Beberapa penyakit telinga dapat menyebabkan ketulian, sebagian bahkan ketulian total. Bahkan kebanyakan penyakit pada telinga bagian dalam dapat mengakibatkan gangguan pada keseimbangan.
Permasalahan yang terjadi pada telinga kita harus ditangani oleh dokter spesialis khusus yang disebut otolaryngologis, yang mana spesialis ini ahli dalam mengobati gangguan yang terjadi pada gangguan telinga, sampai pada telinga yang luka akibat benturan fisik. Kelainan pada telinga itu diantaranya yaitu yang pertama, radang telinga. Penyakit ini disebabkan karena virus atau bakteri. Gejalanya sakit pada telinga, demam, dan pendengaran berkurang. Telinga akan mengeluarkan nanah. Yang kedua yaitu labirintitis. Labirintitis merupakan gangguan pada labirin dalam telinga. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi, geger otak, dan alergi. Gejalanya antara lain telinga berdengung, mual, muntah, dan berkurangnya pendengaran. Selanjutnya yaitu tuli. Tuli atau tunarungu kehilangan kemampuan untuk dapat mendengar. Tuli dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tuli konduktif dan tuli saraf. Tuli konduktif terjadi disebabkan oleh menumpuknya kotoran telinga di saluran pendengaran, sehingga mengganggu transmisi suara ke kolea. Tuli saraf terjadi bila terdapat kerusakan syaraf pendengaran atau kerusakan pada koklea, khususnya pada organ korti. Selanjutnya yaitu penyumbatan. Kotoran telinga bisa menyumbat saluran telinga dan menyebabkan gatal-gatal, nyeri, serta tuli yang bersifat sementara. Baiklah hanya sebagian dari contoh dari kelainan pada telinga. Selebihnya bisa dibaca dalam makalah kelompok 2. Baiklah, hanya sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah Fadila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fadila dengan NIM 2034 dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Asri tadi. Di cara memeriksa pendengaran ada beberapa macam tes pendengarannya. Bisa dijalin pasien gangguan pendengarannya. Konsultasikan dengan dokter THT mengenai tes mana yang tepat untuk dilakukan. Yang pertama itu ada tes bisik. Dalam tes bisik, dokter akan meminta pasien untuk menutup lubang telinganya yang tidak diperiksa dengan jari. Setelah itu, dokter akan membisikkan beberapa kata atau membisikkan kombinasi huruf dan angka. Saat berbisik pada pasien, dokter akan berada kurang lebih dari 1 meter di belakang pasien untuk mencegah pasien membaca gerak-gerik bibir dokter. Jika pasien tidak bisa mengulangi kata dan huruf tadi, dokter akan mengganti kata dan huruf yang baru. Dan juga dokter akan mengeraskan suaranya hingga pasien tersebut mendengar apa yang diucapkan dokter tadi. Kemudian tes diulangi pada telinga yang satunya lagi. Pasien dianggap lulus tes bisik jika mampu mengulangi 50% kata yang diucapkan oleh dokter. Yang kedua itu ada tes Garputala. Dalam tes ini, Garputala dengan frekuensi 512 Hz digunakan untuk mengetahui respon pasien pada suara dan getaran di dekat telinga. Tes Garputala ini bisa dilakukan dengan tes Weber dan tes Reine. Selanjutnya ada tes audiometri nada murni. Tes ini menggunakan audiometer, suatu alat yang menghasilkan nada-nada murni dan diperdengarkan pada pasien melalui handphone. Nada-nada tersebut bervariasi. Frekuensi dan intensitas suaranya mulai dari 250 Hz hingga 800 Hz. Tes akan dimulai dengan intensitas suara yang masih terdengar, lalu dikurangi lagi secara bertahap hingga pasien tidak bisa mendengarnya, lalu ditinggikan kembali hingga pasien bisa mendengarkannya. Pasien akan diminta untuk memberi tanda dengan menekan tombol di sebelah pasien jika masih bisa mendengar suara meskipun dengan samar-samar. Kemudian ada auditory brainstem response. Tes ini disebut juga dengan tes Brainstem Evoke Response Audiometry atau BERA. Dalam tes ini, dokter menggunakan elektroda yang tersambung pada mesin untuk merekam
merekam respon otak pasien. Pada pasien anak-anak yang tidak bisa tenang saat dipasang elektroda, dokter akan memberi obat penenang. Berikut ini prosedur yang dijalankan pada tes BERA. Pertama, ada elektroda dipasang pada ubun-ubun dan masing-masing daun telinga pasien. Setelah elektroda terpasang, pasien akan diminta menggunakan earphone. Setelah klik dan suara-suara lain akan diperdengarkan pada pasien melalui earphone. Mesin akan merekam respon otak pasien terhadap suara. Hasil tes akan menunjukkan peningkatan aktivitas otak setiap kali pasien mendengar suara yang dihasilkan mesin. Jika tes tidak ada menunjukkan peningkatan aktivitas otak saat suara diperdengarkan, kemungkinan pasien mengalami tuli. Hasil tes yang tidak normal bisa juga berarti ada gangguan pada otak atau sistem saraf pasien. Selanjutnya ada timpanometri. Sebelum menjalankan tes, dokter akan terlebih dahulu memeriksa liang telinga pasien untuk memastikan tidak ada kotoran telinga atau benda lain yang menghalangi gendang telinga. Setelah liang telinga dipastikan bersih, dokter akan memasang alat khusus di masing-masing telinga pasien. Rasa sedikit tidak nyaman akan dirasakan pasien saat dipasangkan alat tersebut. Setelah terpasang, alat khusus tersebut akan menghembuskan udara dalam tekanan yang bervariasi ke dalam telinga. Untuk membuat gendang telinga bergerak, gerakan gendang telinga tersebut kemudian akan ditampilkan dalam grafik di timpanogram. Grafik pada timpanogram akan menunjukkan apakah gendang telinga pasien bergerak normal, terlalu kaku, atau terlalu banyak bergerak. Melalui timpanogram, dokter juga bisa mengetahui apakah ada robekan pada gendang telinga pasien atau cairan pada telinga tengah. Pasien tidak diperbolehkan berbicara, bergerak, atau melakukan gerakan menelan selama tes berlangsung, karena akan mempengaruhi hasil tes. Hasil timpanometri bisa terbagi ke dalam hasil normal atau abnormal. Pendengaran pasien dianggap tidak ada masalah jika tekanan pada udara telinga tengah berkisaran antara lebih 50 hingga 150 desapascal. Tidak terdapat cairan di bagian tengah telinga dan pergerakan gendang telinga masih normal. Sedangkan hasil abnormal dapat menunjukkan adanya cairan atau tumor di bagian tengah telinga, kotoran yang menutupi gendang telinga, lubang atau luka pada membran timpani. Timpanometri hanya dilakukan untuk memeriksa bagian tengah telinga. Dokter akan menyarankan pasien untuk menjalani tes lain. Jika tes timpanometri menunjukkan hasil abnormal, setelah tes pendengaran, dokter dan pasien akan mendiskusikan hasil tes di antara tingkatan gangguan pendengaran yang dialami pasien dan kemungkinan penggunaan alat bantu terdengar. Pasien juga disarankan menggunakan pelindung telinga jika berada di tempat yang bising. Gangguan pendengaran diukur dalam satuan desibel atau dB. Pasien yang menjalani tes pendengaran bisa mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, ada gangguan pendengaran ringan dari 21 sampai 45 dB. Pasien sulit membedakan kata yang diucapkan dengan suara pelan. Yang kedua, ada gangguan pendengaran sedang yaitu dari 46 sampai 60 dB. Pasien sulit mendengar apa yang sedang diperbicarakan, terutama jika ada suara keras di sekitarnya, seperti suara dari televisi atau radio. Yang ketiga, ada gangguan pendengaran sedang hingga berat, yaitu 61 hingga 90 dB. Pasien sulit mendengar percakapan biasa. Yang keempat, ada gangguan pendengaran berat, yaitu 91 dB. Pasien sulit mendengar hampir semua suara. Umumnya, pasien dengan gangguan pendengaran berat memerlukan alat bantu dengar. Tes pendengaran aman untuk dilakukan oleh semua orang dan tidak menimbulkan efek samping apapun. Yang kedua itu ada telinga luar. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk
menyangkal bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Bagian telinga luar ini terdiri dari satu, daun telinga, mengumpulkan dan mengeluarkan bunyi ke liang telinga. Kedua, ada lubang telinga, tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Yang ketiga itu ada liang telinga, meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Yaitu ada telinga dalam. Telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Yang terakhir ada kesimpulan. Sistem pendengaran adalah bagian dari sistem indera yang membuat organisme mampu mendengar. Sistem pendengaran menafsirkan informasi dari bunyi untuk mendirikan representasi dunia di sekeliling tubuh. Telinga adalah alat utama sistem ini. Oke, sekian, terima kasih dari materi yang kami jelaskan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang-kurang dari materi yang kami sampaikan. Karena kami juga seorang pelajar dan sedang belajar. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.